Selamat sore saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan memasuki malam hari, kita teduh, kita masuk dalam ibadah kita. Mari saya ajak kita bernyanyi Kidung Jemaat 249 ayat 1. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Rasa persaudaraan, kesatuan kami sebagai keluarga, sebagai sahabat, demikian juga sebagai umat. Tuhan selalu memelihara kami. Kami akan memasuki malam ini. Kami mohon kuasa-Mu menuntun kami selalu. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu dari kitab 1 Petrus 5 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ucapan mengawali sesuatu dan mengakhiri sesuatu selalu akan menjadi ucapan yang penuh perhatian dari seseorang yang boleh terpanggil menyampaikannya. Mengawali sesuatu, maka dia akan datang, akan mengatakan mungkin, halo selamat, saya berkenalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia tentu akan mempersiapkan diri menjadi sosok yang menarik, yang mau didengar, dan pendengarnya juga tentu sangat diharapkan oleh menyampaikan itu mendengarkannya. Demikian juga tidak kalah penting dengan mengakhiri sesuatu kebersamaan, maka kata-kata isi dari yang diucapkan itu dapat melahirkan kesan dan pesan yang baik. Kurang lebih untuk apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini ialah menyatakan salam. Salam kepada jemaat, salam kepada kebersamaan untuk satu bahagian tahapan pelayanannya yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang pernah dia sapa dalam kasih Tuhan. Namun lebih dalam lagi, bagaimanakah sesuatu yang akan diucapkan itu disampaikan lewat seseorang? Nah, ada orang lain yang menghantar ucapannya itu. Nah, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini ada perantaraannya bernama Silwanus. Tentu sangat diharapkan di sana Silwanus menjadi perpanjangan tangan yang penuh kehangatan. Dan sangat diharapkan tentu persis seperti apa yang dirindukan oleh Rasul Petrus. Saudara-saudaraku, tentu selalu hal yang selalu menjadi
inti pokok ialah pengajaran atau pesan Tuhan Yesus Kristus itulah yang selalu harus lebih jelas disampaikan oleh para hamba Tuhan. Dan pada kesempatan ini diharapkan bisa terjembatani penyampaian nasihat, penyampaian pesan dan kesan dalam kehidupan pelayanan. Hal ini tentu penting secara khusus dalam mengikat kehidupan mereka yang disiplin, yang tertata baik di dalam karya kasih Tuhan. Secara khusus misalnya, seorang pelayan bisa saja harus berpindah ke tempat lain, dan masa-masa itu tidak semudah seperti sekarang. Ada sarana transportasi yang terjamin, terlebih-lebih misalnya ada sarana komunikasi yang sangat rapi. Waktu itu maka semuanya ditempuh dengan fisik, diuji dengan ketekunannya, kesehatannya, bahkan apa yang dia persiapkan itu sungguh-sungguh menjadi bahagian dari pesan Tuhan itu secara utuh. Nah, saudara-saudaraku, kasih karunia yang benar-benar dari Allah, itulah inti dari penyampaiannya itu. Berdirilah dengan teguh di dalamnya, kasih karunia. Menjalani masa-masa kehidupan rohani itu dengan meyakini ada kasih karunia yang harus berdiri teguh. Pengalaman bisa berbeda, cara kita menghadapi sesuatu bisa berbeda. Jangan-jangan kita selalu di pihak yang lemah dibanding yang lain. Tapi mungkin juga sebaliknya, kita selalu di pihak yang disegani, sementara orang lain harus selalu mendapat perhatian dari kita. Itu wajar dalam kehidupan. Namun ingat saudaraku, sama seperti menjalani hari ini, maka nasihat pesan ini penting bagi kita. Kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kita jalani satu hari ini, maka tanpa kita sadari, tadi pagi keberangkatan kita menjalani hari ini ada kasih karunia. Maka demikian juga seiring dengan firman Tuhan ini, mengakhiri hari ini ada kasih karunia. Kasih karunia Tuhanlah yang menuntun kita menjalani suka duka hari, satu hari yang telah kita lewati, dan kita akan masuk ke perduaan malam. Namun ingat saudaraku, kita patut bersyukur sebagai gereja HKBP Bengkulu karena kita dituntun Tuhan menikmati ulang tahun gereja kita tanggal 7 Oktober yang sekalipun baru semalam kita lewati, tapi ada kasih karunia bersama jemaatnya, ada kasih karunia bersama majelisnya, ada kasih karunia bersama-sama pelayanannya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 266. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sumber keselamatan hidup kami. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah Tuhan yang telah mengawali semua langkah hidup kami. Maka Tuhan jugalah yang selalu bersama-sama mengakhiri satu hari ini. Namun kami yakin dan percaya segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang satu hari Tuhanlah yang menolong kami, memberi kami kecukupan hal jasmania dan rohani. Dan terpujilah Engkau Tuhan, jikalau bukan karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan, segala sesuatu adalah sia-sia.
Tuhan telah memberikan sukacita dan pelayanan gerejamu, memberikan umur yang semakin bertumbuh kepada jemaatnya, kepada pelayanannya, dan kepada program-programnya. Tuhan, kami mohon Engkau akan memberikan bertambah-tambah berkat bagi kami semua. Hari ini telah kami lewati. Pimpin kami Tuhan memasuki malam yang gelap. Jagai kami Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan pemulihan bagi kami, bagi kelelahan, bagi sakit kami, bahkan bagi pergumulan-pergumulan kami. Kasih Yesus Kristus akan senantiasa menjadi berkat setia bagi hidup kami sepenuhnya. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan darahnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati kita. Amin. Salam sehat saudaraku, Tuhan memberkati.